Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan para guru sekalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Azania Rasika dari kelas 12 IPA 1 SMA Harapan Mandiri Medan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar menurut kaidah kebahasaan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian surat lamaran kerja, macam-macam sumber informasinya, serta struktur surat lamaran kerja. Without any further ado, let's get started. Pertama, pengertian surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat atau instansi yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Surat lamaran kerja berisi resume seseorang atau informasi tentang keterampilan dan pengalaman seseorang. Dalam surat lamaran pekerjaan berisi penjelasan tentang kemampuan seseorang agar terpilih sebagai kandidat yang tepat untuk mengisi suatu posisi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi kualifikasi pelamar, yaitu data pribadi pelamar yang dilengkapi lampiran-lampiran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Penjelasan yang kedua, macam-macam sumber informasi. 1. Iklan. 2. Informasi seseorang. 3. Pengumuman resmi. 4. Inisiatif sendiri. Yang kelima, media elektronik. Yang keenam, permohonan instansi pada sekolah. Berikut saya tampilkan contoh alinea pembuka pada macam-macam sumber informasi. Pertama, iklan. Setelah membaca iklan lowongan kerja yang dimuat dalam harian Kompas 17 Juni 2021, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf akuntansi di perusahaan Bapak. Kedua, informasi seseorang. Menurut informasi dari Bapak Romadi, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan staf administrasi. Sehubungan dengan hal itu, saya mengajukan lamaran untuk posisi tersebut. Ketiga, pengumuman resmi. Berdasarkan dengan pengumuman nomor, tanggal, tahun, tentang penerimaan karyawan PT, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Bisa kita lihat perbedaan pada ketiga macam-macam sumber informasi tersebut. Pertama, iklan. Pada sumber informasi yang kita dapatkan dari iklan, kita harus menyebutkan harian yang memuat lowongan kerja tersebut serta tanggal pembuatan iklannya. Contoh, Kompas 17 Juni 2021. Kedua, apabila kita mendapat informasi dari seseorang, maka kita menuliskan namanya pada alinea pembuka surat lamaran kerja kita. Misalnya, kita mendapat informasi dari orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ketiga, apabila kita mendapat informasi lowongan kerja dari pengumuman resmi, maka tuliskan nomor surat, tanggal, PT-nya, lalu identitas diri. Pada alinea pembuka surat lamaran kerja inisiatif sendiri, kita tidak perlu menyebutkan dari mana kita mendapatkan informasi lowongan kerja tersebut. Jadi, langsung saja, yang bertanda tangan di bawah ini, Kartino Susilowati. Kelima, apabila kita mendapatkan informasi lowongan kerja tersebut dari media elektronik seperti di situs, web, blog, ataupun aplikasi, maka kita harus menuliskan alamat URL di situs tersebut. Keenam, apabila kita mendapatkan permohonan dari instansi sekolah, maka tuliskan orang yang memberikan informasi tersebut. Penjelasan yang ketiga, sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama terang. Baik, untuk penjelasan sistematika surat lamaran pekerjaan, saya akan langsung menampilkan contoh surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar menurut kaidah kebahasaan. Tempat dan tanggal pembuatan surat dituliskan di pojok kanan atas, tanpa diakhiri tanda titik. Perihal, lamaran pekerjaan, dengan P ditulis huruf kecil. Lampiran, 13 lembar, ditulis dengan huruf, bukan angka. Selanjutnya, penulisan yang terhormat, koma,
bukan kepada yang terhormat. Penulisan jalan tidak boleh disingkat, jadi harus ditulis jalan, tidak boleh JLN, JL, ataupun yang lain-lain. Karena contoh surat lamaran kerja yang saya tampilkan ini merupakan inisiatif sendiri, maka pada alinea pembuka tidak perlu disebutkan sumber informasinya. Maka langsung saja, dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, lalu tuliskan identitas diri Anda. Setelah itu, tuliskan juga posisi yang diinginkan pada perusahaan tersebut. Lalu, lampiran-lampiran yang menjadi syarat pelamar agar diterima. Yang selanjutnya, jangan lupa salam penutup dan tanda tangan. Pada salam penutup, tuliskan atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Jadi tidak perlu berlebihan. Misalnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Atau, saya haturkan terima kasih. Dan yang terakhir, cantumkan tanda tangan dan nama Anda. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Bye guys.